Baik, terima kasih. Kembali lagi bertemu dengan saya di mata kuliah Keamanan Komputer pada pertemuan ke-14 ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai Information Security and Legal Compliance. Jadi intinya sih mekanisme-mekanisme ataupun prosedur-prosedur apa saja yang berlaku kalau kita mau mengamankan informasi kita itu dan pengaplikasinya seperti apa ya. Jadi ada beberapa mekanisme yang bisa kita pakai dalam mengamankan ya. Kita langsung saja. Namun sebelumnya, seperti biasa materi kali ini sama seperti yang kemarin-kemarin itu masih menggunakan materi yang dari dosen koordinator Bapak Hadi Santoso ya. Kemudian juga mengambil referensi dari buku-buku ini dan juga dari iclass.ecouncil.org. Oke, kita langsung saja. Ini hanya ini ya pengantar, kemudian kita skip saja. Ini juga pengantarnya. Nah, objektifnya adalah ini. Nanti kita akan mempelajari mengenai HIPAA, ada VERPA, ada PCI DSS ya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, mekanismenya ada 3 macam. Nah, flow-nya juga ada 3 macam. Kita masuk yang pertama ke HIPAA dulu ya, ataupun Health Insurance Portability and Accountability Act. Jadi kata kuncinya adalah health ya. Jadi bagaimana kita mengamankan asuransinya kita ya secara portable itu di bidang kesehatannya seperti apa, itu menggunakan HIPAA. Nah, pengertiannya ya. HIPAA is a security standard to provide physical, technical, and administrative. Jadi HIPAA ini, Health Insurance Portability and Accountability Act ini, itu adalah standar keamanan ya, security standard untuk menyediakan safeguard ataupun bentuk-bentuk pengamanan baik itu fisik, teknis maupun secara administratifnya untuk melindungi the integrity, untuk melindungi aspek-aspek integritas, aspek availability maupun confidentiality dari informasi kesehatan ya. Jadi kata kuncinya adalah health, jadi kesehatan. Kemudian the purpose of the security standard is to prevent. Jadi tujuannya, purpose-nya dari standar keamanan ini adalah untuk mencegah the inappropriate use, penggunaan-penggunaan yang tidak tepat, penyalahgunaan begitu, and disclosure ya, penyingkapan begitu dari individuals health information. Jadi penyingkapan ataupun pengungkapan informasi kesehatan dari individu-individu. It impose restriction on organization. Jadi dia memaksa untuk membatasi ataupun pembatasan pada organisasi untuk ya, to protect health information, untuk melindungi informasi kesehatan ya. Jadi fungsinya untuk membatasi ya apa-apa saja yang bisa akses maupun yang tidak bisa akses. Dan the system that store, transmit, and process it, maupun sistem-sistem yang menyimpan, mengirim maupun memprosesnya ya. Nah, objektifnya itu adalah group and individual insurance reform. Jadi bentuk-bentuk reformnya itu asuransinya ya itu berbasiskan grup maupun individu. Kemudian it reduce the potential for waste, fraud, and abuse. Jadi dia mengurangi the potential, kemungkinan-kemungkinan, potensi-potensi dari pembuangan sampah-sampah ya, kecurangan maupun penolakan ya. Kemudian it requires the application of uniform standard ya. Jadi dia juga membutuhkan aplikasi dari standar yang ada ya, yang seragam. Kemudian untuk
electronic data transaction in a confidential and secure environment. Jadi untuk transaksi ya data elektronik pada lingkungan-lingkungan yang confident maupun yang secure, yang aman ya. It allows for portability and continuity. Jadi dia juga memungkinkan untuk penggunanya secara portable ya, dibawa kemana-mana, dan juga continue, jadi secara berkelanjutan ya. Jadi tidak hanya sekali pakai begitu, tapi bisa berkali-kali pakainya. Of health insurance ya, jadi untuk asuransi kesehatannya, and places limits on pre-existing exclusion provision ya. Jadi juga and place limits ya, jadi dia juga memberikan batasan untuk pre-existing hal-hal yang belum ada yang mau terjadi gitu, syarat eksklusinya ya. Kemudian new penalties and sanction will be imposed. Jadi ada sanksi maupun hukuman yang akan dikeluarkan kalau melanggar ini ya, HIPAA ini. Kemudian its goal, tujuan dari HIPAA ini is to improve untuk meningkatkan ya, the effectiveness, jadi keefektifannya dan keefisiensiannya of the healthcare system ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan keefektivitasan dan efisiensian dari sistem-sistem yang healthcare ya, yang berbasis healthcare. Oke, kita lanjut checklistnya. Ada 3, file security. File cabinets or drawers storing patient records should be securely locked. Jadi file kabinet tempat-tempat penyimpanan dokumen itu yang dari besi itu ya, file cabinet, atau drawer storing patient record, atau tempat penyimpanan rekor-rekor pasien, data pasien seperti itu, harus dikunci dengan aman ya. Or if possible the room itself, jadi kalau memungkinkan ruangannya juga dikunci. Restrict access to computer terminals to only authorized ya. Jadi kita juga harus membatasi akses ke terminal komputer kepada hanya orang-orang yang berhak akses saja ya, yang authorized ya. Dan kita set up passcode for electronic file. Jadi kita juga memberikan password untuk file-file yang jenisnya elektronik. Be alert to security lapses that might allow a legitimate user to access the record ya. Jadi kita juga harus memberi ataupun mewaspadai ya, mewanti-wanti untuk hilangnya keamanan ya, yang memungkinkan pengguna-pengguna yang tidak berhak akses, yang ilegal gitu, untuk mengakses rekod ya. Jadi kita harus memberi peringatan, mewaspadai ya, tindakan-tindakan pencegahan itu harus kita gunakan, harus kita terapkan seperti itu. Kemudian education and sanction ya. Professional workforce should be trained with HIPAA requirement. Jadi pekerja-pekerja di workforce-nya ataupun di perusahaan-perusahaan kesehatan ini harus dilatih ya, di training dengan kebutuhan HIPAA itu sendiri ya. Jadi kan HIPAA ini ada syaratnya ya, kebutuhannya seperti apa. Jadi orang-orang yang bekerja di situ juga mesti dilatih dengan menggunakan persyaratan dari HIPAA itu sendiri. Baik itu yang terlibat aktif di pekerjaannya maupun yang tidak ya. Both on and off the job ya. Kemudian ensure that the employees know about the endorsement they can expect for violating HIPAA restriction. Nah, jadi kita juga harus memastikan bahwa si pegawai karyawan itu mengetahui mengenai keterlibatan mereka itu, bahwa mereka bisa mengharapkan ya pelanggaran dari batasan-batasan HIPAA itu. Jadi kita juga harus memberikan sosialisasi kepada mereka kalau melanggar hukumnya ini, sanksinya ini, dan seterusnya. Itu edukasinya ya, sosialisasi. Kemudian violators of HIPAA
are punished to send a message to other employees that HIPAA is considered seriously within the organization ya. Jadi kalau si pelanggar dari mekanisme HIPAA ini itu dihukum untuk mengirimkan pesan ke ke pengguna ataupun pegawai-pegawai yang lainnya bahwa HIPAA itu dipertimbangkan merupakan mekanisme yang benar-benar dipakai ya, yang dibutuhkan pada si perusahaannya itu sendiri. Jadi hukuman untuk si pelanggar itu harus memberikan sosialisasi ataupun memberikan informasi kepada pengguna yang lainnya bahwa perusahaan itu benar-benar menggunakan mekanisme HIPAA secara utuh ya. Kemudian authorization procedure, prosedur dari bagaimana kita mengotorisasinya ya. Ensure that only authorized personnel have access to the HIPAA protected ya. Jadi kita harus memastikan bahwa hanya orang-orang yang berhak akses ya, yang sah ya, yang bisa mengakses file-file yang dilindungi oleh si HIPAA ini. Kemudian kita juga harus mereview ya the file log ya, atau komputer recordnya secara reguler untuk mengetahui bahwa ataupun bagaimana hak akses pengguna itu digunakan ya, untuk memastikan bahwa itu tidak disalahgunakan. Jadi si adminnya itu harus mengecek ya secara berkala file lognya, historinya, ataupun record dari si komputer apa-apa saja yang dilakukan oleh si pegawai begitu. Kemudian kita masuk ke bagian VERPA. Ada HIPAA, ada VERPA ya. Nah, VERPA ini adalah Family Educational Right and Privacy Act. Jadi kalau yang ini ada fokusnya ke Family Education, kalau yang tadi adalah Health ya. The Family Education Right ini also known ya. Jadi juga dikenal sebagai Buckley Amendment ataupun amandemen Buckley ya. Yang ini adalah hukum federal that is meant to protect ya, yang bermaksud untuk melindungi ya akurasi maupun privasi dari rekor-rekor pendidikan dari mahasiswa atau siswa. Hukum ini is applicable to all institution ya, jadi juga bisa diterapkan di seluruh institusi yang that are recipients of federal service, yang menerima ya layanan federal ya, directed by the Secretary of Education. Jadi hukum ini bisa diterapkan di mana saja, namun hanya untuk mereka yang menerima layanan dari federal ini ya secara langsung. Kemudian VERPA gives certain right to parents with respect to their children's educational record ya. Jadi dengan mekanisme VERPA ini mereka juga memberikan ya hak-hak tertentu kepada si orang tua ya, dengan respectnya untuk melihat rekor-rekor dari pendidikan anak-anak mereka di masa kecil. Kemudian right transfer to the student when he atau she reaches the age ya. Jadi juga memiliki hak untuk mentransfer ya si siswa ketika mereka sudah mencapai umur 18 atau or a school beyond the high school level, dengan ini ya, dengan syarat yang berbeda, yakni bersekolah di yang level berbeda ya, di luar ini ya, di luar umur 18-nya itu. Kemudian the right given to student regarding the education include hak-hak yang diberikan kepada si siswa apa saja. Right to access educational record kept by the school. Jadi hak untuk mendapatkan ataupun akses rekor-rekor edukasi yang disimpan di sekolah. Kemudian hak untuk ya demand that educational record be disclosed only with student permission ya. Hak untuk menentukan bahwa
rekor-rekor mereka itu disebarkan dengan otorisasi ataupun permisi dari siswa itu sendiri. Kemudian right to amend educational record, jadi hak untuk mengamandemen rekor-rekor mereka sendiri. Kemudian right to file complaints against the school for disclosing educational record in violation of FERPA. Jadi hak untuk memberikan komplain ya, melawan ataupun bertentangan dengan si sekolahnya untuk rekor-rekor yang disebarkan gitu ya. Nah, FERPA ini kan intinya adalah untuk membatasi ataupun mengatur mana yang boleh, mana tidak. Kalau boleh dengan seizin siswa begitu dan seterusnya. Jadi kalau dilanggar, nah hak si siswa itu seperti apa di sini. Right to know about the purpose, jadi hak untuk mengetahui mengenai tujuan, isi maupun lokasi dari informasi yang disimpan sebagai bagian dari rekor-rekor edukasi mereka. Individual staff or faculties private notes, campus police record ya. Ini that do not contain personally identifiable student if are not considered record. Jadi ada hal-hal yang tidak bisa dimasukin ke dalam FERPA itu berupa staf individu maupun pihak-pihak di fakultas yang secara personal, kemudian rekor-rekor ini ya kebijakan kampus, kemudian ke rekor kesehatan ya, dan data statistik mengenai komplikasi ya, that do not contain personally ya, identifiable, yang tidak berisi ataupun memiliki data dari si siswa ya. Nah, itu tidak bisa dimasukin ke dalam FERPA. Post the grades using secure technology ya. Checklistnya. Jadi grade siswanya itu menggunakan teknologi keamanan ya. Di post ataupun di share ya. Ensure that the confidential, kita harus memastikan bahwa confidential, non-reality, and sensitive student personal information is encrypted. Jadi kita harus memastikan bahwa informasi pribadi dari siswa, baik itu yang confident, non-directory maupun yang sensitif, itu ada di encrypt ya. Enkripsi wherever it is stored, such as laptop and thumb drive, dimanapun mereka menyimpan datanya ya, baik itu di laptop maupun di hard disk yang mereka punya. Do not use social security number ya, jangan juga menggunakan nomor rahasia keamanan gitu ya, for any purpose unless necessary ya, jadi jangan menggunakan itu kecuali untuk tujuan tertentu saja. Replace them with UINs ya. Jadi kita harus menggantinya menggunakan UIN-nya ini, Universal Identification Number. Do not leave graded tests or papers in a stack for students to pick up. Jadi kita jangan meninggalkan ya ujian-ujian graded itu atau ujian kelulusan ataupun paper ya, makalah gitu ya, tulisan kita in a stack for student to pick up by sorting through the test or paper of student ya, ditumpukan pemilihan siswa, pemilihan jawaban siswanya itu. Kemudian do not provide anyone with student schedules or assist anyone other than professional university employees in finding a student on campus. Jadi kita jangan menyediakan ataupun mempertemukan ya siapapun itu dengan jadwal dari si siswa, ataupun membantu siapapun dalam menemukan siswa di kampusnya ya. Kemudian do not link the name of a student with that students. Jangan kita
sambungkan, yang kita linkkan nama dari siswa dengan siswa tersebut ya. Data dari social security number-nya dia ataupun UN-nya dia in any public manner ya, maupun di tindakan-tindakan yang umum ya. Jangan disambungkan, jangan dilibatkan. Kemudian, do not discuss the progress of any student with anyone other than the student. Jadi kita jangan mendiskusikan progres ataupun kemajuan-kemajuan dari siswa dengan orang lain. Ya, jadi kalau dibandingkan, diceritakan dengan si siswa tersebut, boleh. Ya. Including parent ataupun guardiannya. Jadi jangan ke orang tua, jangan ke penjaga siswa, pengasuh siswa itu juga jangan gitu ya. Without the consent of the student, tanpa pengetahuan dari persetujuan dari si siswa. Do not provide anyone with list of student enrolled ya, in cases for any commercial purpose. Jangan menyediakan ataupun memberikan ke orang-orang daftar dari siswa ya di kelasnya untuk tujuan komersial ya. Institution must have written permission ya. Institusinya harus memiliki permisi yang tertulis ya dari from the student to release ya, dari siswa untuk men-sharekan ataupun mempublish informasi dari rekod-rekod pendidikannya siswa. Only student directory information can be disclosed ya. Hanya ini ya, directory ataupun bagian ini, informasi ini aja yang bisa diungkapkan ataupun dibagikan by the institution without the student's permission. Tanpa persetujuan ya. Jadi kalau kita mau nge-share langsung, hanya ini aja yang boleh ya. Information directory-nya siswa. Kemudian student should be notified about their right under FERPA by institution through annual publication. Jadi si siswa itu harus menerima ataupun harus dikasih tahu mengenai hak-haknya mereka berdasarkan mekanisme FERPA ini ya, oleh si institusinya dia melalui publikasi yang ya setahun sekali atau 2 tahun sekali seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah mekanisme PCI DSS ya, Payment Card Industry Data Security Standard. Payment Card ini PCI DSS ini is a set of guideline. Jadi sekumpulan petunjuk guideline seperti itu. Kemudian measure pengukuran and control ya. Control that were established to assist, yang dibuat sedemikian rupa untuk membantu implementasi dari mission ya, strong security precaution to ensure safe credit card usage. Jadi untuk notifikasi awal ya, keamanannya itu namun yang kuat ya, yang strong, untuk memastikan, untuk menjamin keamanan dari penggunaan kredit card and secure information storage, dan penyimpanan informasi yang aman ya. Business with mission identification that takes credit card payment whether online, over the phone, or using credit card machines or paper forms need to comply with this standard. Jadi segala transaksi yang kita gunakan, baik itu online, pemesanan melalui telepon ataupun menggunakan kredit card, mesin kredit card ya, itu harus melewati ya ataupun menggunakan mekanisme PCI DSS ini ya. Even if they use a payment service provider ya. Bahkan walaupun juga mereka menggunakan provider pembayaran mereka sendiri, jadi harus tetap menggunakan mekanisme ini ya. Objektif itu dari PCI DSS adalah ini ya,
Yang pertama adalah maintain and information security policy ya. Jadi dia memelihara kebijakan-kebijakan keamanan informasinya ya. Kemudian regularly, secara reguler berkala memonitor dan menguji jaringannya kita. Kemudian juga implement strong access ya. Jadi juga mengimplementasikan pengukuran akses kontrol yang kuat ya. Kemudian build and maintain a secure network untuk membangun dan memelihara jaringan yang aman ya. Kemudian protect cardholder data ya, untuk melindungi kartu ATM ataupun kartu kredit yang kita miliki ya datanya. Karena maintain vulnerability management program untuk memelihara, memaintain program-program manajemen yang rentan terhadap serangan seperti itu ya. Jadi kalau yang PCI DSS ini fokusnya ke payment ya, pembayaran yang aman. Checklistnya, install and maintain a firewall ya. Jadi kita harus mengaktifkan firewall. Kemudian protect stock cardholder data. Jadi kita harus melindungi ya, media penyimpanan kartunya kita itu. Kemudian do not use vendor supplied default ya. Jadi kita juga jangan menggunakan bawaan ya, vendor-vendor bawaan dari kartu kredit ataupun kartu yang kita miliki. Kemudian encrypt transmission of cardholder data access open public network. Jadi kita harus ataupun PCI ini juga melakukan enkripsi ya, enkripsi dari transmisinya dia ya. Kemudian use and regularly update antivirus software. Jadi kita harus mengupdate secara berkala. Kemudian develop and maintain secure system and application. Jadi kita harus mengembangkan dan memelihara sistem security ya, sistem keamanan dan aplikasinya. Kemudian restrict ya, batasi akses untuk pemegang kartu ya. Privacy need to know. Jadi kita harus membatasi informasi pemegang kartu. Kemudian assign a unique ID ya to each person with confident access. Jadi kita harus memberikan ID yang unik setiap pemegang kartu. Restrict physical access to cardholder data. Jadi kita harus membatasi juga akses ke pemegang kartu. Track and monitor all access to network resources and cardholder data. Jadi itu kita ikuti, kita tracking, dan kita harus pantau, kita harus monitor ya seluruh akses jaringan ke sumber daya maupun pemegang kartu data. Regularly test security system and processes. Jadi secara berkala, secara terjadwal kita harus melakukan pengujian keamanan sistemnya ya, and proses ya. Prosesnya juga harus diuji seperti itu. Maintain a policy that addresses information security. Jadi kita harus memelihara kebijakan ataupun membuat kebijakan yang memiliki isi ya, kebijakan itu mengenai keamanan informasi. Summary-nya, HIPAA itu adalah security standard to provide ini ya, on health information. Jadi kata kuncinya adalah health information ataupun informasi kesehatan. Kemudian the purpose of HIPAA is to prevent ya, tujuannya untuk mencegah inappropriate use ya, penggunaan yang tidak tepat, penyalahgunaan itu, dan pembatasan ataupun membatasi informasi kesehatan dari individu. FERPA itu adalah hukum federal yang bermaksud untuk melindungi ya, aspek akurasi sama privasi dari rekor-rekor edukasi dari siswa. Kemudian PCI DSS itu adalah sekumpulan guideline, panduan seperti itu ya, pengukurannya dan kontrol yang dibuat untuk membantu si Mason dalam mengimplementasikan atau menerapkan precaution security yang strong ya, untuk
untuk menjamin ya safe credit card usage, penggunaan kartu kredit yang aman dan penyimpanan informasi yang aman. Kemudian business with mission identification that takes credit card payment with the online ini bla 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 need to comply with the PCI DSS standard. Jadi segala bentuk transaksi itu harus diterapin ininya mekanisme PCI DSS ini untuk keamanannya. Oke gitu untuk yang pertemuan ke-14 ini ya. Kiranya dari yang saya bahas itu ada yang nyangkut bisa dipahami sama kalian semua dan juga bisa dimengerti ya. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah maupun di WA grupnya kita ataupun japri ke saya langsung. Oke, cukup begitu, demikian dan salam Budi Luhur.